Oke, perkenalkan nama saya Dimas Sayana. Saya dari kelas MJ 507 dengan jurusan manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis, identifikasi, dan evaluasi risiko dalam pekerjaan PT Pertamina. Oke, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu PT Pertamina. PT Pertamina, perusahaan minyak dan gas bumi negara, sebagai salah satu instansi atau bisnis terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1957, Pertamina memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan energi untuk kebutuhan domestik Indonesia dan berkontribusi besar terhadap perekonomian negara. Sebagai perusahaan negara, Pertamina mengelola seluruh rantai nilai energi, mulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk energi. Berikut adalah analisis, identifikasi, dan evaluasi risiko dalam pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja tinggi di lapangan minyak dan gas seperti ledakan, kebakaran, cedera, karena PT Pertamina ini adalah perusahaan minyak. Jadi kecelakaan seperti ledakan, kebakaran itu risikonya sangat tinggi. Lalu adalah kerusakan lingkungan. Risiko kerusakan lingkungan akibat kebocoran gas, polusi udara, dan dampak ekologis. Lalu perubahan kebijakan pemerintah. Risiko perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi energi, pajak, dan lingkungan. Lalu fluktuasi harga minyak. Risiko fluktuasi harga minyak dunia yang memengaruhi pendapatan perusahaan. Oke. Lalu ada ketergantungan teknologi. Risiko ketergantungan teknologi yang dapat mengalami kerusakan atau kegagalan. Keamanan data. Dan yang terakhir adalah konflik sosial. Lalu di sini ada analisis risiko. Yang pertama adalah probabilitas, menilai kemungkinan terjadinya risiko tinggi, sedang, rendah. Yang kedua adalah dampak, menilai dampak risiko terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah kategori risiko, mengkategorikan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak. Nah, di sini ada evaluasinya. Risiko kecelakaan kerja itu sangat tinggi karena probabilitasnya 0,8 dan dampaknya 0,9. Yang kedua, kerusakan lingkungan juga tinggi karena probabilitasnya 0,7 dan dampaknya 0,8. Lalu perubahan kebijakan pemerintah itu tingkatnya sedang karena probabilitas 0,5 dan dampaknya 0,6. Lalu fluktuasi harga minyak itu tingkatnya tinggi karena probabilitasnya 0,9 dan dampaknya 0,8. Lalu ketergantungan teknologi tingkatnya sedang karena probabilitasnya 0,4 dan dampaknya 0,5. Keamanan data sedang karena probabilitasnya 0,3 dan dampaknya 0,4. Lalu konflik sosial rendah. Probabilitasnya
0,2 dan dampak 0,3. Lalu mitigasi risiko. Yang satu, meningkatkan kesadaran dan pelatihan keselamatan kerja. Yang kedua, mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan. Ketiga, membangun hubungan baik dan pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, diversifikasi sumber pendapatan. Yang kelima, mengembangkan teknologi cadangan. Yang keenam, meningkatkan keamanan data dan privasi pelanggan. Yang ketujuh, membangun komunikasi efektif dengan masyarakat sekitar. Oke, lalu ini yang poin terakhir adalah rekomendasi. Membuat rencana kontingensi untuk menghadapi risiko, meningkatkan investasi dalam teknologi keselamatan dan lingkungan, membangun tim risiko untuk memantau dan mengevaluasi risiko, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah membuat laporan risiko secara berkala untuk pemangku kepentingan. Oke, selesai. Cukup pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.